Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? Ya, kembali lagi ya, kita akan melakukan pick a card reading. Dan kali ini temanya adalah apa yang menghambat pertemuan dengan jodohmu. Oke, seperti biasa aku sudah siapkan beberapa piles. Ada 1, 2, 3. Dan di atasnya juga aku berikan gelang yang berbeda untuk membantu kalian untuk memilih. Bisa lebih dari satu juga pilihannya, tergantung intuisi kalian. Kalian tuh maunya dibaca nomor berapa gitu. Oke, untuk yang pertama ini ada rose quartz. Ya, gelang berwarna pink. Lalu untuk yang grup 2 ada pearl, gelang warna putih. Lalu yang ketiga ada tiger eye, ya. Gelangnya agak kecoklatan gini ya. Oke. Aku akan kasih kalian waktu untuk memilih di antara pile 1, pile 2, dan 3. Ingat, pilih dengan intuisi, pilih dalam keadaan tenang ya, jangan dalam keadaan emosi, karena ini kita bakalan cari tahu apa sih yang menghambat pertemuan kamu dengan jodoh kamu. Oke, jika sudah, kita akan mulai pembacaannya. Hello, untuk yang memilih pile 1. Untuk grup yang memilih gelang pink, itu rose quartz, kita akan mulai melihat apa saja kartu yang terbuka untuk kalian ya. Kita mulai yang pertama. Ada The Emperor. Lalu ada Three of Wands. Five of Pentacles. Lalu Five of Cups. Wow. Oke, dari keempat kartu tarot ini aku bisa bilang kalau kalian ini orang yang cukup stubborn, cukup keras ya jiwanya kalau dilihat dari kartu ini. Dan mimpi kalian tuh tinggi, jauh ke depan. Kalian mungkin kalau untuk yang cewek mungkin alpha female atau cowoknya yang dominan banget gitu. Aku mendapat energi Capricorn dan juga energi Aries di sini ya. Dimana kalian tuh orangnya keras dan ambisius, kalian tuh pantang menyerah, kalian juga punya pandangan yang jauh ke depan, kalian mungkin punya planning atau suka bikin jurnal, suka bikin plan-plan atau to-do list gitu ya, sehingga semua tuh terencana dan terorganisir gitu. Kan orang cukup disiplin juga orangnya. Tapi di sini yang terlihat juga kalian tuh bisa dibilang yang menghambat kalian tuh ada dua, bisa jadi salah satunya, bisa jadi keduanya. Jadi ada dari sisi finansial, ada juga dari sisi emosional. Beberapa dari kalian mungkin ada yang belum move on, mungkin ada yang masih terluka dengan masa lalu gitu, masih terjebak di masa lalu, dengan di perasaannya masa lalu. Bukan berarti mungkin pengen balikan, atau mungkin beberapa dari kalian mungkin masih sayang sama mantan mungkin ya. Tapi ada juga yang memang terluka mungkin karena habis keluar dari toxic relationship yang mungkin abusive ya, dan membuat kalian tuh trauma. Jadi ada trauma di sini yang aku lihat. Lalu untuk dari segi finansial mungkin memang belum siap adanya, kalian masih memperjuangkan dari sisi materi, mungkin kalian masih merintis sebuah usaha, atau mungkin pekerjaannya masih kayak belum stabil kayak gitu. Jadi itu juga bikin kalian mandek gitu di percintaan, karena kalian harus fokus ke satu hal dan nggak bisa fokus ke percintaan dulu gitu. Oke, kita cek lagi deh yang deck kedua. Di sini ada Aqua Aura, healthy communication in relationships, heart-to-heart discussions, and clear, assertive communication help you understand and be understood. Oke, lalu nextnya ada Topaz, forgiveness heals. Oke, aku lebih ngeliat ini lebih banyak ke healing sih buat kalian ya. Time to release repressed anger as it's blocking your health and happiness. Oke. Lalu yang ketiga ada Amethyst, balancing masculine and feminine energies. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence. Oke. Dari mohon maaf agak berisik, ada mobil lewat. Dari kartu-kartu ini
lebih banyak pesannya tuh lebih ke healing gitu ya, dan move on. Di sini ya, forgiveness, memaafkan. Mungkin ya buat yang tadi aku bilang baru lepas dari relationship yang abuse, dari yang toxic gitu ya. Mungkin kalian sangat tersakiti gitu ya, sakit hati banget. Kalian tuh harus belajar memaafkan. Ya, di sini pesannya harus memaafkan, harus healing, harus berdamai dengan diri sendiri. Even itu kalian merasa itu tidak hanya dari si dia ya, salahnya mungkin dari kalian. Jadi di sini belajar untuk memaafkan diri sendiri juga gitu ya. Jangan blaming yourself, don't blame yourself, karena manusia tidak yang sempurna, manusia pernah salah, semua sama gitu ya. Jadi di sini yang pertama, step pertama yang harus kamu lakukan adalah memaafkan dirimu sendiri. Jangan menyalahkan diri ya. Lalu mungkin bisa bangun lagi energinya biar balance maskulin dan feminin. Mungkin buat yang alpha female, mungkin kemarin tuh terlalu dominan sehingga tidak bisa mengimbangi si pria gitu. Mungkin prianya juga kewalahan mungkin menghadapi seorang alpha female gitu ya, jadi kayak nggak pernah ketemu gitu. Mungkin bisa introspeksi diri juga di sini ya. Lalu mungkin ada permasalahan pada saat kalian berkomunikasi ya, cara berkomunikasi kalian. Kalau di sini aku lebih menekan mungkin love language kalian terhadap pasangan itu gimana. Itu harus selalu dikomunikasikan, karena mungkin ada love language-nya yang berbeda gitu kan. Itu harus selalu dikomunikasikan. Oke, untuk next card di sini ada Saraswati. The arts, express yourself through creative activities. Wow. And Mau, Mother Earth, you are called upon to help with environmentalism. Jadi di sini mungkin cara-caranya buat kalian bisa healing, kan mungkin bisa mengikuti komunitas baru atau kegiatan baru gitu ya. Mungkin melakukan hal-hal yang menyenangkan, mungkin join klub dance, mungkin belajar dance sehingga kalian punya kreativitas baru, atau mungkin klub seni atau apapun yang mungkin bisa membangun kreativitas kalian, atau mungkin ikut seminar-seminar kalian bisa kembangkan di situ. Dan di sini ada beberapa juga yang mungkin lebih ke alam, mungkin kalian suka volunteer, mungkin bisa bantu di alam. I don't know apakah ada kegiatan yang selalu ke alam. Maybe hiking bisa, atau mungkin kayak membantu dalam keadaan bencana alam. I'm sorry, it's stuck on my head. Itu kayak harus aku bilang gitu. Nah, mungkin bisa melakukan hal itu, mungkin itu bisa membantu kamu untuk healing gitu, bisa membantu untuk meredam rasa sakit, atau ya membangun lagi kebahagiaan untuk diri kalian sendiri gitu. Oke, last card-nya di sini juga ada Lilith. Oke, kamu harus beradaptasi dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Jika kamu merasakan sakit, it's okay. Kamu sesekali menangis, it's okay. Nggak ada yang bakal nyalahin kamu nangis, mau kamu cowok, mau kamu cewek. It's normal, itu namanya sebuah emosi. Kita semua harus merasakan emosi gitu. Jangan ditahan. Justru kalau kamu tahan, itu akan meledak suatu waktu, dalam waktu yang kamu nggak duga-duga juga, dan bisa jadi melebihi dari perasaan yang kamu rasakan sebelumnya gitu. Karena numpuk kan, kamu pendam, akhirnya meledak seperti gunung berapi meletus gitu ya, kayak bisa jadi melukai orang yang tidak dikehendaki juga gitu. Jadi belajar beradaptasi dengan perasaan kamu saat ini ya. Mungkin luka, it's okay. Mungkin kamu bisa curhat ke teman sambil nangis-nangis juga nggak apa-apa. Yang penting jangan denial perasaan kamu gitu ya. Ya, belajar untuk menerima juga, menerima keadaan. Mungkin buat yang merintis usaha, mungkin sedang lagi down-downnya, lagi berpikir kenapa ini nggak beres-beres gitu ya, atau mungkin berpikir karena kamu nggak punya apa-apa, nggak punya harta, jadi nggak punya jodoh gitu. No,
it's time to you to be creative now, lebih aktif lagi, lebih produktif lagi ya. Mungkin kamu jarang main orangnya, mungkin kamu kurang bergaul, mungkin ya belum pernah masuk komunitas ini itu, coba deh masuk ke 1-2 komunitas baru gitu, cari teman baru gitu ya, hitung-hitung nambah wawasan dan networking juga gitu. Oke, that's all untuk file 1 untuk grup pertama. Semoga pesannya nyampe dan ambil pesan-pesan positifnya ya. Ini juga general reading, mungkin tidak semua akan resonate dengan readingan ini, jadi ambil yang positif-positif aja. Oke, thanks for watching guys, I'll see you on the next video, bye bye. Hello PL2 yang memilih mutiara ya, gelang berwarna putih, pearl. Kita akan mulai ya pembacaan untuk pile 2. Oke, yang pertama ada The Lovers. Oke. Lalu ada Ace of Cups. Oh. King of Pentacles. Lalu ada Ten of Pentacles. Oke. Dari sini sebenarnya yang aku lihat dari keempat kartu ini sebenarnya bagus-bagus ya. Kamu tuh orangnya sangat penyayang, sangat peduli, kamu care sama orang lain. Dan kamu juga orangnya tulus yang kulihat dari pembacaan ini. Dari segi finansial juga oke, nggak ada hambatan gitu. Kamu juga orangnya hemat, atau mungkin manajemen keuangannya bagus gitu, cara mengelola keuangannya juga bagus. Bahkan ada yang kaya banget kayaknya di sini ya, kayak berkelimpahan gitu materinya. Dan kalian punya hati yang tulus, hati yang pure. Kalian juga orangnya bisa dibilang sexually attractive, dan juga kalian juga sangat bergairah dalam hal seksual ya. Sorry to say this. Mungkin aku harap ini semua penontonnya dewasa ya. Oke, jadi sebenarnya yang kulihat hambatannya di sini bukan karena kamu yang kurang, nggak juga. Justru aku melihatnya mungkin karena efeknya dari itu semua ke orang yang suka ke kamu tuh jadi kayak minder gitu. Beberapa ada yang minder, ada yang insecure gitu, mungkin karena kamu terlihat sempurna di mata mereka, jadi mereka minder untuk mendekati, mau cewek mau cowok ya ini ya. Lalu yang kedua mungkin karena kamu ada yang terlihat kayak playgirl ataupun playboy. Astaga, bisa numpuk gitu. Oke, sorry, belibet ya ngomongnya. Jadi ada yang mengira kalian tuh playboy, ada yang mengira kalian playgirl gitu ya, karena kalian sangat menarik terlihat dari luar gitu. Jadi sehingga mungkin orang tuh nggak menyadari kalau kalian tuh single sebenarnya. Apalagi kalian tuh suka care sama orang lain, sama sekitar kalian tuh kalian sangat peduli. Ini juga bisa jadi kalau sebelumnya kalian punya pasangan, bisa mengundang curiga dan juga cemburuan gitu pada pasangan kalian. Mungkin ada yang lagi kayak gitu kemarin mungkin ya. Jadi mungkin lebih ke boundaries ya di sini ya. Lebih ke menjaga hati pasangan kalian. Kalau emang nanti punya pasangan atau sekarang lagi punya pasangan, kalian tahu kurangnya di mana dan harus diperbaiki di bagian mana gitu ya. Oke, nextnya kita akan baca Larimar, Sensitive Emotions. Lalu Peridot, Life Lessons. Malachite, Prosperity. There's a positive shift in your flow of divine support. Oke. Sensitive emotion, kalian mungkin beberapa dari kalian ada yang sensitif juga, atau mungkin bisa jadi efek yang aku bilang tadi, membuat pasangan kalian jadi sensian gitu. Kalau kalian terlalu care sama orang lain, memang kalian ke pasangan juga care, sama-sama care-nya gitu, tapi kalian kayak mungkin pasangan kalian jadi sensi karena tidak terlihat spesialnya di mana dia gitu loh. Jadi mungkin kalian harus berikan batasan untuk orang lain dan spesialkan pasangan kalian, mungkin kayak gitu ya, bisa dibilang. Life lessons, well, beberapa dari kalian mungkin ada yang
memasuki spiritual journey, jadi banyak hal yang menghambat kalian dari sisi itu juga, termasuk mungkin ibaratnya kalau aku bahasakan tuh kayak spirit guide kalian tuh mungkin terlalu picky juga untuk ngasih kalian dekat sama siapa. Mereka tuh bisa dibilang ngejaga banget, bisa dibilang ikut campur gitu lah ya. Kalau kamu dekat sama ini tuh kayak kalau nggak dikasih lihat jeleknya duluan ya mereka bakalan ngedepak langsung gitu. Kamu nggak cocok sama ini orang, jadi bakal dikasih lihat jelek-jeleknya gitu. Oke, nextnya ada Mary Magdalene, Unconditional Love. Aduh, past life, Isis. Oke, aku melihat ada hubungan sama past life juga. Mungkin memang belum ketemu sama jodoh kalian di masa kayak ini. Mungkin jodoh kalian tuh dari past life, yang sebenarnya mungkin orang ini juga nggak jauh berbeda dari kalian. Entah itu dari tulusnya dia kalau sayang ke orang, mungkin caranya dia care ke orang juga mungkin mirip sama kalian atau bahkan sama gitu. Atau mungkin dari kalangan yang sama, dari lingkungan yang sama gitu. Tapi di sini pesannya juga harus love yourself. Kamu harus cintai diri sendiri dulu, baru orang lain. Care dulu sama diri sendiri. Kalian harus punya number of priority gitu. Kalau nomor 1 tuh kamu utamakan siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Dari situ mungkin kalian bisa memilah-milah siapa yang harus nomor sekian dicintai. Dan nomor 1 mungkin aku harus tunjuk, kalian harus taruh nomor 1 tuh diri kalian sendiri dulu. Oke, nomor 2 mungkin siapa, entah mungkin keluarga gitu nomor 2-nya, atau siapa, atau nomor 3-nya baru pasangan gitu, nomor 4-nya mungkin baru temen, kayak gitu ya, sebagai contoh aja. Jadi kalian bisa memprioritaskan kepedulian kalian tuh buat siapa, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau pemikiran negatif dari orang lain yang mungkin sebenarnya suka sama kalian tapi nggak berani deketin karena berpikir mungkin kalian sudah punya pasangan, atau ya itu tadi, berpikir kalian playboy atau playgirl gitu. Oke, last cardnya ada whip. Oke. Lagi-lagi aku harus bilang set boundaries ya, jaga jarak, jaga hati. Well, ini semua masalah memikirkan perasaan kamu dan pasangan kamu nantinya gitu ya. Oke, aku nggak tahu kenapa dapatnya itu mulu ya. Terus jangan takut kalau misalkan kalian udah beberapa kali deket sama orang tapi nggak pernah jadi. Jangan takut, karena kamu juga lagi dijaga gitu ya, sehingga kamu bisa dapetin orang yang benar-benar tulus sama kalian, tidak hanya memanfaatkan kalian gitu, tidak memanfaatkan tubuh kalian, tidak juga memanfaatkan uang kalian gitu ya. Ada orang yang juga menjaga kalian, entah itu spirit guide kalian atau itu kodam dari leluhur gitu. Oke, so that's all untuk pile 2. Semoga dapat pesannya, dan aku rasa cukup ya. Ambil pesan-pesan positifnya aja. And this is a general reading, kemungkinan tidak semua resonate. So please be wise, ambil pesan positifnya aja dan abaikan yang negatif, okay? So thank you for watching guys, and I'll see you on the next video. Bye-bye. Hello pile 3, grup yang memilih pile nomor 3 yang memilih gelang Tiger Eye. Kita akan mulai untuk membuka kartu untuk grup 3. Oke, di sini ada 4 of Cups, lalu 9 of Cups, Justice, dan 6 of Cups. Oke, dari keempat kartu ini aku bisa bilang kalau kalian itu mungkin kebanyakan ngelamun, kebanyakan berhayal. Oke, mungkin ekspektasi kalian tuh begini, sedangkan mungkin kalian berada di lingkungan yang tidak memenuhi ekspektasi kalian gitu. So di sini juga kalian harus memperhatikan life balance-nya kalian gitu.
Kalau emang ekspektasi kalian tinggi, ya jadi seperti ekspektasi kalian juga gitu, sehingga jadi balance gitu. Kalau kalian ekspektasinya tinggi tapi kalian stay di tempat aja, nggak ngapa-ngapain, nggak berkembang, nggak maju, ya kalian nggak bakal mencapai ekspektasi itu. It's just a dream jadinya gitu. Make sense ya? Dan di sini sebenarnya kalian banyak yang suka, banyak yang tertarik sama kalian. Cuman mungkin kalian ada yang sibuk sendiri, ada yang terlalu tough sama diri sendiri sehingga kayak pemilih banget gitu ya, picky banget gitu. Ada juga yang masih nyaman sendirian gitu. Di sini sih aku lihat lebih banyak sendirian sih yang aku lihat di sini ya. Terlalu nyaman sendiri sehingga jadi pas ada orang yang masuk tuh kayak sorry, suaraku hilang. Pas ada orang yang mau ngedeket tuh kayak nggak berani masuk karena kamu udah terlalu nyaman sendiri gitu. Dan kamu juga terlalu ibaratnya terlalu keras ke orang yang ngedeketin kamu gitu. Sehingga mungkin ada yang jadi takut ngedeketin kamu, jadi kayak males ngedeketin, kok gini amat sih nih ini orang gitu. Jadi mungkin bisa diturunin egonya gitu ya. Mungkin kalau ada yang ngedeketin ya buka pintu aja dulu, as a friend dulu, sebagai teman dulu gitu kan. Oke, nextnya ada Moonstone. Heighten intuition, be extra aware of your inner knowingness as it's trustworthy. Kalian sebenarnya orangnya intuisinya bagus loh. Opal, let yourself sparkle and shine. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Beberapa dari kalian mungkin masih stuck di masa lalu gitu ya. Aku nggak bilang belum move on, tapi kalian kayak masih berada di emosi yang ada di masa lalu. Bukan sedihnya ya, tapi kayak senengnya gitu, kayak masih pengen. Mungkin kalian sering membandingkan orang yang ngedeketin kalian pada masa lalu kalian gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu juga. Dan di sini ada Anakite, answer prayers. All your great work has opened the door for divine solutions and support. Oke, mungkin kalian sudah mengimbangi dengan doa juga, mungkin belum. Mungkin kalian harus mengimbangi dengan doa juga ya. Buka diri ya, membuka hati lagi, jangan takut atau jangan terlalu keras lah sama orang yang deketin kalian. Dan jangan lupa berdoa supaya Tuhan selalu menuntun kalian gitu. Sebenarnya intuisi kalian tuh selalu tepat. Mungkin kalian jarang ada yang dengerin intuisi kalian ya, lebih milih emosi kalian ya, lebih nurutin emosi kalian. Oke, gini, kadang emosi, perasaan dengan intuisi itu beda tipis sih ya. Biasanya sih kalau masalah percintaan itu perasaan yang lebih dominan ketimbang intuisi. Mungkin intuisi kalian tuh sebenarnya tersembunyi di belakang tuh kayak udah bilang, jangan, nanti begini. Tapi karena perasaan kalian lagi seneng atau apa, kalian jadi ngikutin dan sakit hati lagi atau gimana, nggak ada yang bisa disalahin gitu. Karena sebenarnya intuisi kamu udah bekerja kok. Tapi kamu kadang lebih nurutin perasaan kamu gitu. Una, easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Oke, semua ada waktunya, jadi relax aja. Semua kamu punya waktunya sendiri kok. Sabar aja gitu ya, jangan rush. Excel, medicine woman, you are a channel for divine healing power. Oke. Mungkin sebenarnya kamu juga orang yang ramah banget ke orang. Kamu mungkin adalah tempat curhat bagi teman-teman kamu. Kamu sebenarnya care juga sama orang. Kamu punya empathy sama orang. Dan kamu jadi pendengar yang baik. Itu tuh bisa ngebantu orang untuk healing gitu. Kamu tuh menyebarkan energi positif ke orang-orang sekitar kamu sebenarnya. Mungkin kamu nggak sadar itu ya. Dan mungkin itu yang mungkin bakalan ngebantu kamu untuk ketemu sama jodoh kamu nanti. Nextnya ada Coffin, a new beginning. Transformasi, kamu perlu merubah
perubahan besar-besaran sih. Kalau kamu emang punya ekspektasi tinggi, kejarlah ekspektasi kamu, berusahalah untuk mendekati ekspektasi kamu gitu loh. Jangan cuma diem aja gitu. Dan tetap ya, intuisi kamu tuh jalan on point banget. Jadi jangan menolak intuisi kamu, please dengerin intuisi kamu sehingga kamu terhindar dari rasa sakit juga gitu, atau terhindar dari keputusasaan lah. Karena aku lihat di sini kamu orangnya bisa dibilang cepet down juga gitu. So yuk jaga hati kamu juga. Aku harus bilang love yourself juga, dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Mungkin kamu terlalu keras sama diri sendiri dan juga ke orang-orang yang dekat sama kamu gitu ya, sehingga mereka menunda kalau pengen dekat sama kamu. Oke, kayaknya itu aja sih untuk file 3. Semoga pesannya nyampe. I don't know aku mau ngomong apa untuk file 3 karena ini kayaknya serba campur aduk gitu ya. Ini lebih banyak ke kamu, lebih banyak ke diri sendirinya. Sebenarnya kamu tuh baik banget orangnya, kamu tuh positif banget orangnya, cuman emang kamu terlalu keras jadinya nggak banyak sih yang aku bisa bilang untuk file 3 ini ya. Kamu juga punya intuisi yang bagus, mungkin kamu juga mendalami spiritual gitu ya, mungkin kamu terlalu banyak mikir diri sendiri, makanya di sini ada let yourself sparkle ini shine gitu, kayak jangan stuck di masa lalu, move on, let your sparkle and shine gitu, jadi diri sendiri. Yuk jadi bersinar gitu, urus diri sendiri apa. Pokoknya show off yourself gitu loh. Jangan mengurung diri gitu loh. Wah jadi banyak tambahan nih jadinya. Oke, kayaknya itu aja ya buat file 3. Semoga dapat pesannya, dan ini adalah general reading. Mungkin tidak semua bakal resonate dengan readingan ini. Kalau emang kalian merasa ini buat kalian, ambil pesan-pesannya, dan yang negatif abaikan aja, jadikan buat warning aja gitu ya, atau introspeksi gitu. Okay, so thank you for watching guys, and I'll see you in the next video. Bye bye.